Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Markus 14 ayat 22. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Dalam bahasa Batak, jadi dina mangani nasida dihindak Yesus maroti di pasu-pasuma di ponggoli jala di parlehon ma tu nasida huhud ma didok jala hamuma dagiku doon. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, adalah hal yang biasa bagi bangsa Israel di perjanjian lama untuk merayakan hari raya Paskah. Nah, pada saat itu mereka akan memakan roti yang tidak beragi. Jadi selama 7 hari lamanya bangsa itu harus memakan roti yang tidak beragi, dan kemudian mereka harus menyembelih hewan-hewan kurban yang berumur 1 tahun. Hewan itu harus gemuk, tidak bercacat, dan tubuhnya itu sempurna. Kemudian darahnya itu akan dibuat di tiang-tiang pintu sebagai tanda keselamatan. Barang siapa yang memercikkan darah itu ke tiang-tiang pintu bangsa Israel, maka bangsa itu akan selamat dari kematian anak sulung mereka. Oleh sebab itu, perayaan ini juga mereka bawa di bangsa Israel pada saat ini. Mereka harus memakan roti tidak beragi, dan daging yang mereka sembelih harus mereka makan bersama dengan sayur pahit. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat itu perayaan roti tidak beragi, memakan roti tidak beragi itu adalah sebuah perayaan yang menandakan simbol dari Tuhan yang membebaskan bangsa itu. Maka dari itu bangsa itu harus tetap mengingat dan tetap melakukan peristiwa-peristiwa itu di sepanjang tahun mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di sini di firman ini, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Perjamuan kudus yang dilakukan di setiap gereja-gereja adalah sebagai simbol dari kematian Yesus yang di kayu salib. Dia telah menyerahkan dirinya, dia telah mengorbankan dirinya bagi jemaatnya yang percaya kepada dia, sehingga perjamuan kudus itu dilakukan sebagai peringatan bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya, bahwa orang percaya seutuhnya adalah milik dari Kristus. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita adalah tubuh Kristus, kita adalah milik Kristus. Karena kita telah ditebus dari dosa-dosa kita yang di masa kelam, maka tidaklah kita melakukan dosa di dalam kehidupan kita. Kita adalah milik Tuhan. Kalau kita ada seutuhnya milik Tuhan, mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Bagaimana Kristus telah mati menyerahkan dirinya sepenuhnya bagi jemaatnya, begitu juga kita untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak lagi melakukan dosa, tidak lagi mendukakan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pagi-pagi hari ini, kita adalah miliknya, maka milik dari Tuhan tidak boleh menjadi orang yang berdosa kembali di dalam kehidupan ini. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.